Kenapa harus butuh dana darurat? Pernahkah kamu membayangkan jika tiba-tiba pengeluaran tak terduga muncul? Atau, lebih parah lagi, kehilangan pekerjaan secara mendadak, kita semua pasti ingin hidup tenang, bebas dari rasa khawatir finansial. Nah, disinilah dana darurat berperan. Ini bukan sekedar tabungan biasa, ini adalah benteng pertahanan finansialmu yang paling penting. Dalam 13 menit ke depan, kita akan bahas tuntas. Kenapa dana darurat itu wajib kamu punya, berapa idealnya, dan bagaimana cara mengumpulkannya dengan efektif? Siapkan dirimu, karena ini akan mengubah cara pandangmu tentang keuangan. Apa sih sebenarnya dana darurat itu? Ini adalah sejumlah uang yang kamu sisihkan khusus untuk menghadapi pengeluaran tak terduga dan keadaan darurat yang tidak bisa kamu prediksi. Ingat ya, bukan untuk liburan atau beli gadget baru. Mengapa ini sangat penting? Mencegah utang. Bayangkan jika mobilmu rusak dan kamu tidak punya uang. Tanpa dana darurat, kamu bisa terjebak hutang dengan bunga tinggi. Ini mencegahmu terjerat masalah baru. Ketenangan pikiran. Tahu bahwa kamu punya safety net saat ada masalah besar akan memberikan ketenangan luar biasa. Kamu bisa fokus mencari solusi, bukan panik mencari uang. Melindungi asetmu. Tanpa dana darurat, kamu mungkin terpaksa menjual aset berhargamu, seperti kendaraan atau bahkan properti, hanya untuk menutupi biaya darurat. Ini sangat disayangkan kan? Fleksibilitas dalam hidup. Dengan dana darurat, kamu punya ruang napas jika ingin berganti pekerjaan atau jika bisnismu mengalami masa sulit. Kamu tidak terpaksa bertahan di situasi yang tidak sehat hanya demi gaji. Berapa sih jumlah ideal dana darurat? Jawabannya bervariasi tergantung situasimu, tapi ada patokannya. Umumnya, para ahli finansial menyarankan untuk memiliki minimal 3 hingga 6 bulan pengeluaran wajibmu. 3 bulan pengeluaran. Cukup jika kamu memiliki penghasilan tetap, pekerjaan stabil, dan relatif sehat. Contoh pengeluaran wajib: makan, tempat tinggal, transportasi, cicilan pokok. 6 bulan pengeluaran atau lebih. Disarankan jika kamu memiliki pekerjaan yang tidak stabil, seperti freelancer atau wira swasta, memiliki banyak tanggungan, anak, orang tua, atau ada riwayat kesehatan yang memerlukan biaya tak terduga. Oke, sekarang kita tahu seberapa penting dan berapa banyak yang dibutuhkan. Lalu, bagaimana cara mengumpulkannya? Ini dia beberapa strategi efektif yang bisa kamu terapkan. Prioritaskan di awal bulan. Perlakukan dana darurat seperti tagihan wajib. Langsung sisihkan di awal kamu gajian, bahkan sebelum pengeluaran lain. Bayar dirimu sendiri dulu. Buat anggaran ketat. Identifikasi di mana uangmu pergi. Pangkas pengeluaran yang tidak penting, misal langganan yang jarang dipakai, jajan yang berlebihan. Dana yang terpangkas itu langsung masukkan ke dana darurat. Tentukan target dan konsisten. Jangan langsung ingin terkumpul puluhan juta dalam sebulan. Mulai dari yang kecil tapi konsisten. 50.000 seminggu itu jauh lebih baik daripada 0 rupiah. Cari penghasilan tambahan. Manfaatkan skillmu untuk pekerjaan sampingan atau jual barang tak terpakai. Setiap rupiah tambahan yang masuk, alokasikan sebagian ke dana darurat. Simpan di tempat yang tepat, aman dan liquid. Dana darurat sebaiknya disimpan di tempat yang aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Pilihan terbaik adalah tabungan biasa, deposito jangka pendek, atau reksadana pasar uang. Tujuannya bukan untuk tumbuh besar, tapi untuk siap sedia dan bebas risiko fluktuasi pasar yang tinggi. Otomatiskan tabungan. Atur transfer otomatis dari rekening gajimu ke rekening dana darurat setiap bulan. Ini akan membantumu sangat disiplin. Kapan dana darurat boleh dipakai? Dana darurat hanya untuk situasi darurat sejati, yang tidak bisa diprediksi dan memerlukan tindakan finansial segera. Contoh boleh pakai kehilangan pekerjaan, kondisi medis mendesak, perbaikan rumah atau kendaraan yang vital dan mendadak. Contoh tidak boleh pakai diskon belanja dadakan, liburan impian, bayar cicilan bulanan biasa. Ini harus dari penghasilan rutinmu atau investasi spekulatif. Jadi teman-teman, mari kita ingat kembali intinya. Dana darurat adalah jaring pengaman finansialmu yang sangat penting. Targetkan 3-6 bulan pengeluaran wajib. Sisihkan secara konsisten di tempat yang tepat dan gunakan hanya untuk keadaan darurat sejati. Membangun dana darurat mungkin butuh waktu dan komitmen. Tapi percayalah, investasi ini akan memberikan ketenangan pikiran yang tak ternilai dan melindungi kamu dari goncangan finansial tak terduga. Jangan tunda lagi. Mulai hitung pengeluaranmu. Tentukan target
dan sisihkan uangmu sekarang juga. Masa depan finansialmu ada di tanganmu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini untuk tips finansial lainnya.